Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Arditia dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 221250470. Di sini saya akan menerangkan mengenai sistem informasi toko elektronik. Langsung saja untuk di sini ada pendahuluan di perkembangan teknologi. Saat ini penjualan produk elektronik itu semakin meningkat ya. Jadi banyak toko elektronik ini beralih ke sistem untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Namun tantangannya itu dihadapi oleh toko elektronik, yaitu mengelola stok produk, transaksi penjualan, serta kebutuhan akan sistem user-friendly bagi pelanggan. Selain itu, proses pemesanan, pembayaran, pengiriman seringkali memerlukan pengelolaan yang lebih efisien agar dapat memberikan pengalaman belanja yang memuaskan. Karena itu, diperlukan sebuah sistem penjualan elektronik yang mengotomatisasi proses-proses tersebut, mulai dari manajemen produk hingga laporan penjualan, sehingga mempermudah pengelolaan dan meningkatkan efektivitas operasional toko elektronik. Berikutnya ada analisis sistem. Di analisis sistem ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini ada kebutuhan fungsional sendiri, yaitu registrasi, login pengguna, dan manajemen produk oleh admin, pencarian dan penelusuran produk, menambah produk ke keranjang, proses checkout, manajemen data pesanan, pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Lalu ada laporan penjualan dan logout. Kebutuhan di sini ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan sistem, kemudahan penggunaan atau usability, kinerja atau performance, portabilitas, ketersediaan sistem, dan pemeliharaan dan skalabilitas. Berikutnya ada diagram use case. Ada user, yaitu user di sini dapat register, login, cari produk, lihat detail produk, tambah ke keranjang, check out, lihat status pesanan, dan logout. Dan di sini ada untuk use case admin, yaitu ada login admin, kelola produk, lihat pesanan, lihat bukti pembayaran, konfirmasi pembayaran, laporan penjualan, dan logout. Untuk desain sistemnya sendiri yaitu user admin terhubung ke internet agar dapat autentifikasi pengguna, lalu website, dan website akan terhubung ke database. Di sini ada rancangan alur sistemnya yaitu alur pengguna, akses website, satu akses website penjualan elektronik, mendaftar akun atau login ke sistem, menelusuri katalog produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melihat isi keranjang, melanjutkan ke proses checkout, mengisi detail pengiriman, dan memilih metode pembayaran, melanjutkan ke proses checkout, maaf, kesembilan yaitu menampilkan bukti pembayaran, melihat status pesanan, logout dari sistem. Untuk alur admin, login ke halaman admin, melihat dashboard, menambah, mengedit, menghapus produk, melihat data pesanan pelanggan, melihat bukti pembayaran, mengonfirmasi dan memperbarui status pesanan, melihat dan mencetak laporan penjualan, serta logout. Model yang Untuk model yang digunakan di sini ada model SDLC dan model yang saya pilih sendiri yaitu metode waterfall. Alasannya mengapa? Karena kebutuhan sistem cukup jelas di awal dan tidak sering berubah. Metode ini cocok untuk proyek pengembangan aplikasi berskala kecil hingga menengah seperti penjualan elektronik ini ya. Setiap tahap dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan dalam pelaporan akademik dan dokumentasi proyek. Tim pengembang dapat lebih fokus menyelesaikan satu tahap sebelum berpindah ke tahap yang selanjutnya. Untuk perancangan basis data sendiri, ada tabel user, kolom, tipe data, dan keterangan seperti ini ya. Tabelnya sendiri ada tabel user, tabel produk, tabel chart item, tabel order item, tabel payment, itu ya ada sekitar
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada sekitar 7 tabel. Untuk relasi antar tabelnya sendiri yaitu user dapat satu user dapat membuat banyak order ya. Satu user dapat memiliki banyak pesanan. Satu user memiliki satu keranjang. Satu keranjang dapat berisi berapa banyak item. Satu produk bisa masuk ke banyak keranjang. Satu order memiliki banyak item dan banyak produk memiliki banyak order. Lalu ada satu order memiliki banyak pembayaran. Ini merupakan ERD-nya. Seperti yang Anda lihat tadi, satu user membuat banyak order dan satu user memasukkan satu chart one to one, lalu ada satu chart menyimpan banyak item, chart item, dan satu chart item memberikan banyak produk, memproses banyak item memberikan satu order, dan satu order memproses banyak pembayaran. Di sini ada desain logika program sederhana, yaitu flowcard user, dimulai dari jika user akan login. Jika berhasil, maka akan lanjut ke jelajah produk. Jika tidak, akan kembali ke halaman login atau register. Lalu jika berhasil, selanjutnya dari jelajah produk akan masuk ke input ke tambah ke keranjang. Lalu proses masukkan keranjang, proses check out, proses pilih metode pembayaran, outputnya berupa bukti pembayaran, lalu selesai. Untuk flowcard admin sendiri sama seperti user tadi, login, jika tidak berhasil akan muncul pesan error dan kembali lagi. Jika berhasil akan masuk ke kelola data produk, proses kelola data produk, proses lihat data order, proses verifikasi pembayaran, proses update status pengiriman, lalu selesai. Untuk implementasinya sendiri, di sini untuk user ya, user akan login di dalam registrasi, di sini halaman registrasi ya. Registrasi, registrasi ini pengguna dapat membuat email seperti ini ya, email stone.net, dan jika email ini diklik maka akan muncul verification code yang akan dikirim ke email lalu dimasukkan. Jika tidak masuk, bisa klik untuk resign kode. Jika sudah benar semua, bisa lanjut ke register, diklik ke register akan lanjut ya. Untuk fiturnya sendiri, pengguna dapat membuat akun dengan mengisi nama email, password, alamat, dan nomor telepon. Akun digunakan untuk menyimpan data pesanan dan riwayat transaksi. Ini halaman login. Fiturnya sendiri yaitu pengguna login menggunakan email dan password sudah terdaftar. Setelah login, pengguna bisa mengakses keranjang, check out, dan melihat status pesanan. Untuk penelusuran produk sendiri, di sini pengguna dapat memilih banyak produk dan mencari-cari produk. Bisa mencari di sini, bisa mencari lewat filter, ataupun bisa di scroll-scroll dari sini-sini. Rekomendasi juga bisa. Sistem menampilkan daftar produk dengan gambar, deskripsi, dan harga. Gambar, gambar deskripsinya apa, lalu harga. Untuk halaman detail produk, di sini sistem menampilkan informasi lengkap seperti deskripsi, harga, dan gambar produk ya. Seperti ini namanya, harganya, gambarnya, dan ada deskripsi-deskripsinya di bawah.
Untuk menambahkan chart di sini bisa diklik di atas ini. Namun ini saya sudah kasih UI untuk ketika sudah ditambahkan ya. Pengguna dapat memilih jumlah produk yang diinginkan atau menambahkan ke keranjang belanja. Ini jika bisa ditambah ke sini ya. Ini bisa ditambah di sini. Sistem akan otomatis menghitung subtotal berdasarkan harga atau jumlah barang ya. Ini subtotalnya. Saya dilihat di sini untuk melihat isi keranjang. Sini guna dapat melihat daftar produk sudah dimasukkan ke keranjang, mengedit jumlah dan menghapus produk. Ya, mengedit jumlah dan bisa menghapus produk juga di sini. Lalu ada di checkout atau pemesanan. Di sini dapat melanjutkan pembelian dengan mengisi detail pengiriman seperti ini ya, alamat, delivery type-nya kayak mau pakai apa, ngirimnya, pembayarannya pakai apa kayak gitu ya. Dan ada halaman favorit di sini, pengguna itu dapat memasukkan barang ke halaman favoritnya seperti wishlist gitu ya. Dan selanjutnya ada bukti pembayaran. Di sini pengguna jika sudah mentransfer akan mendapatkan bukti pembayaran seperti ini. Nah, di sini ada deskripsinya bagaimana dan di suksesnya, lalu ada tanggal pembayarannya dan waktunya. Dan di halaman selanjutnya ada halaman profil. Pengguna di sini dapat mengubah-ubah ini detailnya seperti akun detail, password atau apapun itu atau alamat atau ingin menambahkan kartu. Dan di sini pengguna juga bisa dapat logout. Selanjutnya di halaman admin sendiri seperti halaman pengguna, admin akan login yang sudah terdaftar. Ketika sudah, dia akan masuk ke halaman dashboard sini ya. Di sini sedikit berbeda dengan halaman user tadi, karena halaman user langsung menampilkan gambar-gambar seperti promo dan lain-lain. Di sini pada dashboard admin akan menampilkan seperti data dan grafik seperti grafik penjualan dan grafik penglihatan, grafik kunjungan ya. Dan ada produk-produk yang sudah ditambahkan di bawah sini. Lalu selanjutnya ada di halaman tambah produk. Di sini Anda bisa menambah produk. Silakan ditambah saja untuk produknya, nama produk, harga, dan jumlahnya. Ketika sudah, akan masuk ke bawah dan ini bisa diedit dan juga bisa dihapus. Edit itu untuk menambahkan jumlah dan deskripsi-deskripsi yang lain-lain. Di sini ada halaman laporan. Di sini ada terlihat grafik dan ada laporan. Bisa mendownload laporannya juga. Jika ingin melihat laporannya, di sini kita ini nanti bisa diklik. Ini cuma UI, jadi nanti di sini konsepnya bisa diklik, diklik nanti muncul tanggalnya, lalu dilihat dan bisa langsung muncul datanya dan bisa di-download seperti itu. Selanjutnya untuk halaman profil sendiri sedikit berbeda. Yang masih sama mungkin di edit profilnya, akun detail, privacy, tambah kartu, dan logout. Di sini ada order. Order itu untuk mengelola status pesanan, mengelola pesanan, mengelola order seperti itu ya. Selanjutnya di kesimpulan dan pengembangan ke depan, di kesimpulan sendiri sendiri itu sistem informasi toko elektronik dirancang untuk mampu membantu proses pengelolaan penjualan produk elektronik secara online dengan lebih efisien.
Sistem ini mencangkup fitur utama seperti manajemen produk, keranjang belanja, checkout, pembayaran, dan laporan penjualan, sehingga memudahkan baik pengguna maupun admin dalam melakukan transaksi. Dengan model SDLC Waterfall, pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga cocok untuk proyek berskala kecil hingga menengah. Selain itu, rancang database yang jelas mendukung integritas data dan mempercepat proses transaksi, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk pengembangan ke depannya, mungkin bisa ditambahi fitur review dan rating produk di sini, seperti menambahkan fitur ulasan pilihan produk oleh pengguna untuk meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli dan memberikan umpan balik kepada admin mengenai kualitas produk. Ada analitik dan dashboard cerdas di sini juga, menyediakan analitik penjualan berbasis AI untuk membantu admin menganalisis tren produk, perilaku pelanggan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada peningkatan keamanan. Di sini menerapkan autentifikasi dua faktor. Ini untuk pengembangan kedepannya mungkin akan menerapkan autentifikasi dua faktor atau 2FA untuk akun admin dan pelanggan, serta enkripsi yang lebih kuat untuk menjaga keamanan data transaksi dan informasi sensitif pengguna. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.